Perkenalkan, nama saya Facila Padika Dwi Putra dengan NIM akhir 069. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis karakteristik bahasa Indonesia ilmiah pada jurnal ilmiah. Saya memilih 6 jurnal ilmiah yang tertera pada video. Artikel yang pertama itu korelasi keputusan pembelian. Menurut analisis saya, yang pertama itu artikel ini sudah formal, objektif, dan teknis. Dan yang kedua, perlu perbaikan ejaan seperti mengenai menjadi mengenai dan perilaku menjadi perilaku. Yang ketiga, perlu konsisten format kutipan et al. Lalu yang terakhir ada beberapa kalimat terlalu panjang. Lalu artikel kedua, guide inquiry bioma. Yang pertama itu ada mayoritas bahasa formal dan sesuai. Yang kedua itu ada typo. Inquiry menjadi inquiry menggunakan K. Lalu penerapan menjadi penerapan. Yang ketiga ada perlu pemadatan kalimat abstrak dan pendahuluan. Lalu artikel ketiga itu menurut analisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut analisis saya, yang pertama itu sudah formal, netral, teknis. Yang kedua itu ada typo di bagian faktor menjadi faktor menggunakan K. Lalu di komoditif menjadi kompetitif. Lalu yang ketiga perlu perbaikan format citasi Schiffman dan Kanuk. Yang keempat itu ada daftar pustaka ganda perlu dirapikan. Lalu di artikel keempat itu ada pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi. Menurut analisis saya, yang pertama itu bahasanya sudah formal, objektif. Yang kedua itu ada typo, harha menjadi harga. Lalu ada kompetitif menjadi kompetitif. Kompetitif menjadi kompetitif. Lalu yang ketiga ada nama referensi Schiffman, perlu diganti menjadi Schiffman. Lalu yang terakhir ada format daftar pustaka belum seragam. Lalu di artikel kelima, dinamika minat beli konsumen. Menurut analisis saya, yang pertama itu mayoritas bahasa formal dan sudah sesuai. Lalu yang kedua ada typo, merespon menjadi merespons. Ada penambahan huruf S di akhir kata. Lalu dilakukan menjadi dilakuan menjadi dilakukan. Lalu yang terakhir ada heterokedisitas menjadi heteroskedastisitas. Lalu yang ketiga ada perlu penggantian istilah seperti serviceability admin menjadi ketanggapan admin. Lalu yang terakhir ada beberapa spasi ganda di tabel. Lalu di artikel ke-6 itu literatur review pendekatan berdiferensiasi. Menurut analisis saya, yang pertama mayoritas bahasa formal. Yang kedua typo berdiferensiasi menjadi berdiferensiasi. Lalu ada instrumen menjadi instrumen tanpa penambahan kata T di belakang. Lalu ada prasana menjadi prasarana. Ada memahami menjadi memahami. Lalu yang ketiga ada perlu konsisten istilah literatur review atau tinjauan pustaka. Lalu yang terakhir ada format citasi perlu diseragamkan. Pola kesalahan yang sama. Dari ke-6 artikel kita menemukan pola kesalahan serupa. Yang pertama itu typo dan ejaan tidak baku. Lalu yang kedua konsistensi istilah kurang terjaga. Yang ketiga spasi ganda atau tanda baca tidak konsisten. Kalimat panjang perlu didapatkan. Lalu yang terakhir ada format citasi dan daftar pustaka perlu diseragamkan sesuai pedoman jurnal. Adapun kesimpulannya yaitu secara umum ke-6 artikel sudah memenuhi karakteristik bahasa Indonesia ilmiah, menggunakan bahasa formal, bersifat objektif, memiliki struktur ilmiah yang jelas, lalu memakai istilah teknis yang tepat. Namun agar lebih sesuai standar jurnal nasional atau internasional, ke-6 artikel perlu perbaikan ejaan dan typo.
lalu penyeragaman istilah dan format sitasi, lalu pemadatan kalimat panjang agar mudah dipahami. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.